Yang pertama yakni pengertian dari eksperimen. Pengertian eksperimen menurut Wiersma dalam MZIR mendefinisikan eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut sebagai variasi eksperimental sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian menurut Ari Kunto mendefinisikan eksperimen ialah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Nah, berdasarkan pendapat para dua ahli di atas yang tadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi eksperimen merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Nah, baik, selanjutnya karakteristik penelitian. Nah, ada 3 hal yang menjadi karakteristik penelitian eksperimental. Yang pertama yakni manipulasi, di mana peneliti menjadikan salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan antara eksperimental. Yang pertama yakni manipulasi, di mana peneliti menjadikan salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan antara yang memperoleh perlakuan atau manipulasi dengan yang tidak memperoleh perlakuan atau manipulasi. Yang kedua, yakni pengendalian, di mana peneliti menginginkan variabel yang diukur untuk mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel atau membuang faktor lain yang tidak diinginkan peneliti dari variabel. Yang terakhir yakni pengamatan, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel atau bebas yang telah dilakukannya terhadap variabel lain atau terikat dalam penelitian eksperimental yang dilakukannya. Nah, selanjutnya yaitu syarat desain eksperimen. Salah satu syarat untuk menentukan atau memilih desain eksperimen yang akan digunakan agar memperoleh hasil yang benar adalah validasi dari desain yang digunakan untuk melakukan eksperimen terhadap suatu masalah. Nah, ada 2 kondisi yang harus diterima, yakni faktor internal dan eksternal. Itu ada validasi internal dan validasi eksternal. Nah, validasi ini mengacu pada kondisi bahwa perbedaan yang diamati pada variabel bebas adalah suatu hasil langsung dari variabel bebas yang dimanipulasi dan bukan dari variabel lain. Nah, dan juga ada historis. Historis ini dimana munculnya suatu kejadian yang bukan bagian dari perlakuan dalam eksperimen yang dilakukan, tetapi mempengaruhi model, karakter, dan penampilan variabel bebas. Nah, selanjutnya yaitu ada maturasi. Maturasi ini dimana terjadi perubahan fisik atau mental peneliti atau objek yang diteliti yang mungkin muncul selama suatu periode tertentu yang mempengaruhi proses pengukuran dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu testing. Testing ini dimana sering terjadi ketidakefektifan suatu penelitian menggunakan metode tes karena suatu kegiatan tes yang dilakukan dengan menggunakan prates dan post-tes, apalagi dengan tentang waktu yang cukup panjang. Nah, selanjutnya yaitu instrumentasi. Instrumentasi ini sering muncul karena kurang konsistensinya instrumen pengukuran yang mungkin menghasilkan penelitian performansi yang tidak valid. Nah, selanjutnya juga ada regresi statistik. Nah,
di mana regresi statistik ini sering muncul bila subjek dipilih berdasarkan skor ekstrim dan mengacu pada kecenderungan subjektif yang memiliki skor yang paling tinggi pada prates ke skor yang lebih rendah pada postes. Nah, terus ada validasi eksternal. Nah, validasi ini mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian, di mana dibutuhkan kemampuan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu kondisi yang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah eksperimen. Nah, dalam melakukan eksperimen agar dapat diperoleh dari hasil yang optimal, maka harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang satu, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional. Dan yang kelima, melaksanakan eksperimen atau mengumpulkan data. Dan yang keenam, menyusun data untuk memudahkan pengelolaan. Dan yang ketujuh, menentukan taraf arti yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. Dan yang kedelapan, mengolah data dan metode statistika. Saya Reza Anggitania, saya akan menjelaskan tentang pengertian eksperimen kuasi, tujuannya beserta langkah-langkahnya. Seperti yang sudah tertera dalam slide, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian eksperimen kuasi. Nah, apa sih pengertian daripada eksperimen kuasi itu? Eksperimen kuasi adalah eksperimen yang memiliki perlakuan atau treatment, pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen atau experimental unit. Nah, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Nah, mengapa dinamakan eksperimen kuasi? Karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, validitas daripada penelitian ini menjadi kurang cukup untuk disebut sebagai eksperimen yang sebenarnya. Begitu kira-kira penjelasan daripada eksperimen kuasi. Selanjutnya, apa tujuan daripada eksperimen kuasi? Nah, eksperimen kuasi ini memiliki tujuan untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun, penilaian kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random. Nah, penelitian eksperimen semu ini atau eksperimen kuasi bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan atau mengklarifikasi. Selanjutnya, penjelasan tentang langkah-langkah penyusunan atau langkah-langkah dalam penelitian eksperimen semu. Yang pertama, kita harus melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. Yang selanjutnya, kita mengidentifikasi atau membatasi daripada masalah penelitian. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian. Setelah itu, kita menyusun rencana eksperimen. Setelah kita menyusun rencana eksperimen, kita melakukan pengumpulan data tahap pertama. Setelah itu, kita mengumpulkan data tahap pertama. Setelah itu, melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, kita mengumpulkan data tahap kedua. Setelah itu, kita mengolah dan menganalisis data. Nah, yang terakhir yaitu menyusun laporan. Kira-kira seperti itu langkah-langkah daripada penelitian eksperimen semu atau penelitian eksperimen kuasi. Yang selanjutnya adalah rancangan-rancangan yang ada dalam metode kuasi eksperimen. Yang pertama, non-equivalent group design merupakan desain yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Hal ini terstruktur seperti sebuah eksperimen pretest dan posttest acak. Kita paling sering menggunakan grup utuh yang kita anggap sama seperti perlakuan dan kelompok kontrol. Dalam pendidikan, kita
kita bisa memilih dua kelas yang seimbang. Dalam penelitian berbasis masyarakat, kita bisa menggunakan dua komunitas yang sama. Kita mencoba untuk memilih grup yang semirip mungkin. Tapi kita tidak pernah bisa yakin kelompok-kelompok yang sebanding. Atau dengan kata lain, tidak mungkin bahwa kedua kelompok akan mirip jika mereka kita tugaskan melalui undian acak. Yang kedua, pretest dan post-test design. Dari banyak desain eksperimental, sebenarnya pretest dan post-test design metode yang disukai untuk membandingkan kelompok peserta dan mengukur tingkat perubahan yang terjadi sebagai hasil dari perlakuan. Pretest post-test design tumbuh dari desain post-test sederhana saja, dan beberapa masalah yang timbul dengan tugas dan alokasi peserta untuk kelompok. Yang ketiga adalah desain regresi diskontinuitas atau disebut desain RD. Desain ini belum sering digunakan dalam penelitian sosial. Penerapan yang paling umum adalah dalam evaluasi pendidikan kompensasi, di mana sekolah anak-anak yang memperoleh nilai yang jatuh di bawah beberapa nilai standar yang telah ditentukan pada tes prestasi ditugaskan untuk pelatihan perbaikan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja mereka. Desain RD memiliki potensi besar untuk evaluasi dan penelitian program. Dari sudut pandang metodologis, kesimpulan yang diambil dari desain RD baik dilaksanakan sebanding dengan kesimpulan dari percobaan acak. Desain RD sering langsung dapat digunakan dengan upaya pengukuran yang ada seperti informasi statistik yang dikumpulkan secara teratur khas dari sistem pengelolaan yang paling informasi. Keuntungan dari desain RD menjamin upaya pendidikan yang lebih besar pada bagian dari komunitas metodologis untuk mendorong penggunaannya sesuai. True experiment. Hakikat penelitian eksperimen yaitu penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Namun, penelitian eksperimen memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif lainnya. Ciri yang paling mendasar dari penelitian eksperimen yakni adanya perlakuan atau treatment. Selain itu, ciri lain dari penelitian eksperimen secara umum adalah adanya pengontrolan dan pengamatan. Dalam beberapa literatur menyatakan bahwa penelitian eksperimen cukup direkomendasikan untuk meneliti di bidang pendidikan. Karena aspek yang diteliti adalah perubahan tingkah laku siswa. Peneliti eksperimen dapat saja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pre-eksperimen atau pra-eksperimen, true eksperimen atau eksperimen sesungguhnya, dan kuasi-eksperimen atau penelitian semu. Namun, pada tulisan ini memfokuskan pada bahasan true eksperimen atau eksperimen sesungguhnya. Dinamakan penelitian eksperimen sesungguhnya karena kelompok subjek dipilih secara random atau acak. Adanya kelompok pembanding terhadap kelompok yang diberi perlakuan serta adanya pengontrolan terhadap kondisi guna meminimalisir pengaruh variabel lain atau variabel pengganggu. Demikian, diharapkan yang muncul adalah hasil penelitian yang diperoleh merupakan pengaruh dari faktor treatment, sehingga hubungan antara variabel bebas yang berupa treatment dengan variabel terikat dapat menjelaskan hubungan sebab akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu yang kedua itu tentang kriteria
penelitian eksperimen sesungguhnya. Menurut Arikunto, ciri-ciri dari eksperimen sesungguhnya meliputi 4. Poin pertama itu kondisi-kondisi yang ada di sekitar atau yang diperkirakan mempengaruhi subjek yang digunakan untuk eksperimen. Seyogianya dibuang atau dijauhkan, sehingga apabila perlakuan selesai dan ternyata ada perbedaan antara hasil pada kelompok eksperimen dan kelompok pembanding, perbedaan hasil ini merupakan akibat adanya perlakuan. Terus poin yang kedua itu ada kelompok yang tidak diberi perlakuan yang difungsikan sebagai pembanding bagi kelompok yang diberi perlakuan. Pada akhir eksperimen, hasil pada kedua kelompok dibandingkan. Jadi pada akhir eksperimen itu kedua kelompok harus dibandingkan. Perbedaan hasil merupakan efek dari pemberi perlakuan kepada kelompok eksperimen. Poin ketiga, sebelum dilaksanakan eksperimen, diusahakan kondisi kedua kelompok sama sehingga paparan tentang hasil akhir dapat betul-betul merupakan hasil ada dan tidaknya perlakuan. Poin keempat, apabila penelitian eksperimen dilakukan terhadap orang, diharapkan agar anggota kelompok eksperimen merupakan kelompok pembanding tidak terpengaruh dan status mereka sehingga tidak terpengaruh akan status mereka sehingga hasil eksperimen tidak terkena Hawthorne effect atau John Harry effect, efek samping yang disebabkan anggota kelompok tergantung pembanding menyadari status sehingga ada upaya ekstra dari mereka untuk menyamai hasil kelompok eksperimen dan hasil akhir tidak semurni yang diharapkan. Yang ketiga itu desain penelitian eksperimen sesungguhnya. Penelitian eksperimen sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni randomization, subject control group, pre-test, post-test design. Desain penelitian ini merupakan desain penelitian yang cukup banyak dilakukan dalam penelitian eksperimen sesungguhnya. Desain penelitian eksperimen ini menggunakan kelompok pembanding antara kelompok eksperimen dan kelompok pembanding, dilakukan secara acak dengan prinsip random assignment. Dalam desain ini dapat dipahami bahwa penelitian melakukan uji atau pengukuran terlebih dahulu sebelum melakukan perlakuan pretest dan setelah perlakuan post-test. Bentuk desainnya ini nanti teman-teman kami share di grup filenya sehingga teman-teman bisa lihat juga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu Solomon Pair atau grup desain. Pada desain penelitian ini peneliti menggunakan 3 kelompok, di mana 2 kelompok tersebut merupakan kelompok pembanding. Salah satu kelompok pembanding ada yang diukur sebelum eksperimen dilakukan pretest. Terus ketiga kelompok diajak dengan prinsip random assignment. Penelitian melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan atau intervensi diberikan pada kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen. Selain itu juga pada desain ini salah satu kelompok pembanding tidak melakukan post-test tetapi terkena perlakuan X, meskipun menerima perlakuan eksperimen tetap berfungsi sebagai kelompok pembanding.